Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya, jumpa lagi di Ashabul Channel. Di video kali ini kita akan mereview kisah sejarah dinasti Buaihi yang merupakan salah satu dinasti yang pernah ada di dalam sejarah keislaman dunia. Banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari cerita panjang sejarah dinasti ini. Salah satunya yaitu pemimpin dinasti ini memiliki semangat yang pantang menyerah dan optimisme yang sangat besar. Tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita review cerita dinasti yang asik ini. Number 1. Bermula dari seorang ayah yang bernama Buaihi, pria miskin yang tinggal di negeri Dailam, negeri yang terletak di barat daya Laut Kaspia dan telah tunduk pada kekuasaan Islam sejak masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya, Buaihi bekerja mencari ikan, dan Buaihi memiliki 3 orang anak yang bernama Ali, Hasan, dan Ahmad yang juga bekerja membantu ayahnya mencari ikan. Ya, tentu saja ikannya di laut. Walaupun mereka berasal dari keluarga yang miskin, akan tetapi semangat serta keberaniannya dikenal oleh banyak orang, dan watak keberanian ini merupakan keturunan dari kakek mereka, sehingga kakeknya diberi gelar Abu Syuja yang artinya adalah sang pemberani. Number 2. Demi keluar dari tekanan kemiskinan, 3 anak tersebut mencoba merantau mengadu nasib untuk menjadi pasukan militer, dengan harapan menjadi militer dapat mendatangkan rezeki bagi diri mereka dan mengangkat derajat keluarganya. Setelah menjadi pasukan militer, mereka bergabung dengan pasukan Makan Ibnu Kali, salah seorang panglima perang Khilafah Abbasiyah di daerah Dailam. Setelah Makan Ibnu Kali kehilangan pamornya, maka Ali ibnu Buaihi bergabung dengan seorang panglima yang bernama Mardawid ibnu Zayyar ad-Dailami. Karena prestasi mereka, Mardawid mengangkat Ali menjadi gubernur Al-Karaj, dan 2 saudaranya diberi kedudukan penting lainnya. Dari daerah Al-Karaj inilah ekspansi kekuasaan dinasti Buaihi bermula. Saat menjadi gubernur Al-Karaj, pertama-tama Ali berhasil menaklukkan daerah-daerah di Persia dan menjadikan Shiraz sebagai pusat pemerintahannya. Ketika Mardawid ibnu Zayyar meninggal, Bani Buaihi yang bermarkas di Shiraz itu berhasil menaklukkan beberapa daerah lainnya seperti daerah Rai, Isfahan, dan daerah-daerah Jabal. Lalu Ali berusaha mendapatkan legalisasi dari Khalifah Abbasiyah yang bernama Ar-Rodi Billah dan mengirimkan sejumlah uang untuk perbendaharaan negara. Ali yang sedari dulu seorang yang sangat-sangat ambisius, tidak merasa cukup dengan satu wilayah yang dia kuasai. Dia memperluas wilayahnya sampai ke Asfahan, sedangkan kedua saudaranya, Hasan dan Ahmad, memperluas wilayahnya sampai ke negeri Karman, Rai, dan Ahwaz. Number 3. Ketika pusat pemerintahan di Baghdad sedang dilanda kekisruan politik yang menyebabkan perebutan jabatan Amir al-Umaro antara wazir dan pemimpin militer. Para pemimpin militer ingin melakukan kudeta terhadap wazir, akan tetapi pasukannya tidak cukup kuat melawan pasukan wazir. Lalu pemimpin militer meminta bantuan kepada Ahmad bin Buaihi yang berkedudukan di Ahwaz. Permintaannya itu pun langsung dikabulkan oleh Ahmad, dan pasukannya pun tiba di Baghdad pada tanggal Jumadil Ula tahun 334 Hijriah atau 945 Masehi. Ketika Ahmad bersama pasukannya sampai di lokasi, ia pun disambut baik oleh Khalifah saat itu dan langsung diangkat menjadi Amirul Umaro, yaitu penguasa politik negara. Dan ia pun diberi gelar Mu'izz ad-Daulah. Sementara saudaranya Ali ibnu Buaihi yang memerintah yang di bagian selatan Persia yang berpusat di Shiraz diberi gelar dengan gelar Imadud Daulah, dan Hasan ibnu Buaihi yang memerintah di bagian utara daerah Isfahan dan Rai dianugerahi gelar Ruknud Daulah. Sungguh-sungguh luar biasa ketiga orang bersaudara ini ya guys, karena mampu menundukkan pasukan wazir dan khalifah. Sejak saat itu, sebagaimana terhadap para pemimpin militer Turki sebelumnya, para khalifah tunduk kepada Bani Buaihi. Pada masa pemerintahan Bani Buaihi ini, para khalifah Abbasiyah benar-benar tinggal namanya saja. Sungguh-sungguh malang. Pelaksanaan pemerintah pun sepenuhnya berada di tangan amir-amir atau pemimpin-pemimpin dari Bani Buaihi. Keadaan khalifah lebih buruk daripada masa-masa sebelumnya, terutama karena Bani Buaihi adalah penganut aliran Syiah, sementara Bani Abbas adalah penganut aliran Sunni.
Setelah Baghdad dikuasai, Bani Buwayhi memindahkan markas kekuasaan dari Syirat ke Baghdad. Mereka membangun gedung tersendiri di tengah kota dengan nama Darul Al-Mamlakah. Meskipun demikian, kendali politik yang sebenarnya masih berada di Syiraz, tempat Ali ibnu Buwayhi, saudara tertua, bertahta. Dengan kekuatan militer Bani Buwayhi, beberapa dinasti kecil yang sebelumnya memerdekakan diri dari Baghdad seperti Bani Hamdan di wilayah Syria dan Irak, dinasti Samaniyah dan Ikhshidiyah dapat dikendalikan dan kembali ke Baghdad. Di masa kekuasaan Bani Buwayhi, pemimpinnya mencurahkan perhatian secara langsung dan sungguh-sungguh terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan kesusastraan. Pada masa Bani Buwayhi ini, banyak bermunculan ilmuwan-ilmuwan besar, di antaranya Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Farghani, Abdurrahman As-Sufi, Ibnu Maskawi, Abul A'la Al-Ma'ari, dan kelompok Ikhwanus Sofa. Dinasti Buwayhi juga membangun kapal-kapal, masjid-masjid, beberapa rumah sakit, dan sejumlah bangunan umum lainnya. Kemajuan tersebut diimbangi dengan laju perkembangan ekonomi, pertanian, perdagangan, dan industri, terutama permadani. Number 4. Kekuatan politik Bani Buwayhi tidak lama bertahan. Setelah generasi pertama 3 bersaudara tersebut, kekuasaan menjadi ajang pertikaian di antara anak-anak mereka. Masing-masing merasa paling berhak atas kekuasaan pusat. Misalnya seperti pertikaian antara Izz ad-Daulah Bakhtiar, putra Mu'izz ad-Daulah, dan Adad ad-Daulah dengan putranya Imad ad-Daulah dalam perebutan jabatan Amir al-Umarah. Perebutan kekuasaan di kalangan keturunan Bani Buwayhi merupakan salah satu faktor internal yang membawa kemunduran dan kehancuran pemerintahan mereka sendiri. Sedangkan faktor internal lainnya adalah pertentangan dalam tubuh militer antara golongan yang berasal dari Dailam dengan keturunan Turki. Ketika Amir al-Umarah dijabat oleh Mu'izz ad-Daulah, persoalan itu semua dapat diatasi. Tetapi manakala jabatan itu diduduki oleh orang-orang yang lemah, masalah tersebut mulai muncul ke permukaan, mengganggu stabilitas dan menjatuhkan wibawa pemerintah. Sejalan dengan makin melemahnya kekuatan politik Bani Buwayhi, makin banyak pula gangguan-gangguan dari luar yang membawa kepada kemunduran dan kehancuran dinasti ini. Faktor-faktor eksternal tersebut diantaranya adalah semakin gencarnya serangan-serangan Bizantium ke dunia Islam dan semakin banyaknya dinasti-dinasti kecil yang membebaskan diri dari kekuasaan pusat di Baghdad. Daulah-daulah yang memisahkan diri itu antara lainnya dinasti Fatimiyah yang memproklamasikan dirinya sebagai pemegang jabatan khalifah di Mesir, Ikhshidiyah di Mesir dan Syria, Hamdan di Aleppo dan Lembah Furat, Ghaznawi di Ghazna dekat Kabul, hingga akhirnya dinasti Saljuk berhasil merebut kekuasaan dari tangan Bani Buwayhi. Ditambah lagi peperangan antara Baha, Syaraf, dan saudara ketiga mereka yang bernama Samsam ad-Daulah, juga pertikaian antara anggota-anggota kerajaan untuk menentukan penerus mereka, serta fakta bahwa Buwayhi berkecenderungan Syiah, sehingga sangat dibenci oleh orang-orang Baghdad yang Sunni, menjadi sebab-sebab penting bagi keruntuhan dinasti Buwayhi ini. Pada tahun 1055, Raja Saljuk yang bernama Tughril Beg memasuki Baghdad dan mengakhiri riwayat kekuasaan Buwayhi. Raja yang terakhir dari dinasti ini di Irak yang bernama Al-Malik Ar-Rahim mengakhiri hidupnya dalam kurungan. Sungguh-sungguh menyedihkan. Jadi guys, dari cerita dinasti yang luar biasa ini dapat kita ambil hikmahnya bahwa tidak penting lahir dari keluarga yang miskin, asal ada kesungguhan dan kegigihan akan mengantarkan kita kepada jalan kesuksesan. Dan keserakahan akan mengantarkan kita kepada jalan kehancuran meskipun terlahir dari keluarga yang kaya. Manjadda wajada. Semoga cerita kali ini bermanfaat dan menjadikan kita orang-orang yang sukses. Jangan lupa like, subscribe, share channel ini agar kami tetap semangat memberitahukan fakta-fakta yang menarik lainnya dan pengetahuan-pengetahuan agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.